Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai aldehid dan keton. Nah, ini struktur molekul dari aldehid dan keton. Aldehid atau nama lainnya adalah alkanal, ya. Keton nama lainnya alkanon. Dilihat dari struktur molekul. Oke, ini ada RCOOH. Kemudian keton RCOR, ya. Jadi ada gugus alkil, ya. Alkil kalau di aldehid alkil dan H, gitu ya, dari C yang mengikat O rangkap 2-nya. Untuk gugus fungsinya COH itu aldehid, gugus karbonil untuk keton yaitu C ikatan rangkap O, ini disebutnya sebagai gugus karbonil. Oke, rumus molekulnya CnH2nO, untuk keton CnH2nO, sama ya, cuman dia berisomer gugus fungsi, berarti sama dengan tadi alkohol dan eter. Oke, contoh dari senyawa aldehid ada butanal dan butanon. Ini kurang 1 ya, C-nya harusnya ada 4, 1, 2, 3, 4 butanal. Jadi akhirannya untuk aldehid ditambah akhiran al. Itu ya, kalau misalkan alkana kan alkana, akhiran a-nya diganti dengan al. Oke, nanti kita bahas tata namanya setelah ini. Nah, tata nama aldehid. Aldehid atau alkanal, tata nama senyawa alkanal dengan menggunakan nama alkana yang bersesuaian dengan jumlah atom C-nya dan akhiran A diganti dengan akhiran al atau menyebutkan gugus alkil. Itu ya, atau R diikuti dengan aldehid. Oke, contoh. Ini tata nama IUPAC-nya ya. Kalau C-nya 3 berarti propanal gitu ya. Propanal, karena ini ada gugus aldehid. Jadi C-nya ada 1, 2, 3 propanal. Kalau tata nama trivialnya berarti propanaldehid. Jadi tinggal disebutkan gugus alkil dan diikuti dengan aldehid. Gitu. Atau propanaldehid. Ya. Jadi alkana aldehid gitu ya kalau untuk nama trivialnya. Penomoran untuk senyawa aldehid itu sama ya seperti senyawa sebelumnya tentang alkohol dan eter. Jadi penomoran itu dimulai dari atom C yang dekat dengan gugus fungsi. Nah, kalau aldehid di sini karena gugus fungsinya seperti ini. Nah, gugus fungsi ini si C yang mengikat O dan H, C gugus fungsi ini dia sebagai nomor 1 selalu gitu ya, selalu menjadi nomor 1 tuh untuk aldehid. Nah, contoh di sini ada berapa rantai karbonnya? Ada terdiri dari 4 atom C dan ada cabang 1 gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini C nomor 1-nya dari aldehid gitu ya, gugus fungsi aldehid. Jadi ini namanya kita sebutkan cabangnya ada di C nomor berapa gitu ya, sama dengan penamaan alkana, sebetulnya tinggal diganti akhirannya aja gitu ya. Nah, jadi ini namanya 3 metil gitu ya, karena ini metil. Metilnya ada di C nomor 3. 3 metil, C-nya ada 4 berarti butanal gitu ya. Ini akhirannya jadi al gitu. Jadi kalau 4 butanal. Tata nama trivialnya berarti 3 metil butana aldehid atau 3 metil butanaldehid disatuin ya. Itu nama trivialnya. Kemudian tata nama dari keton. Nih, senyawa alkanon adalah dengan menggunakan nama alkana yang bersesuaian dengan atom C-nya ya, dan akhiran A-nya itu diganti dengan on
atau menyebutkan gugus alkil R dimulai sesuai abjad diikuti keton, gitu ya. Nah, contoh di sini ada rantai karbonnya ada 4. Ini sebuah keton ya. Ini R, itu ya rantai karbon, dan ini R. Ini ada gugus karbonil. Gitu. Tata namanya seperti apa? Kita lihat rantainya ada 4. Ketonnya ada di nomor berapa gitu ya. C karbonilnya nomor berapa nih? Di penamaannya berarti C karbonil ini harus memiliki nomor yang terkecil gitu ya. Kalau dari sini 1, 2, 3. Nah, ini nomor 3, tapi kalau dari kanan C karbonilnya jadi nomor 1, 2, berarti nomor 2 ya. Berarti penomorannya dimulai dari kanan. Jadi tata nama IUPAC-nya 2 butanol gitu ya. 2 itu posisi karbonil di gugus fungsi keton. Butanol itu karena C-nya ada 4. Nah, akhirannya diganti dengan on. Kalau tadi aldehid al, kalau keton on gitu ya. Jadi 2 butanon. Gugus keton berada di C nomor 2. Ini artinya gitu ya. Gugus ketonnya ada di C nomor 2. Kemudian tata nama trivialnya gimana? Tinggal nyebutin alkilnya. Gitu ya, ditambah akhiran keton. Kayak tadi ether gitu ya. Alkil keton kalau ini. Berarti alkil yang pertama ini diatur sesuai abjad gitu ya, ditulisnya sesuai abjad kalau di keton. Kalau tadi ether mah enggak gitu ya. Kalau keton sesuai abjad. Jadi di sini ada alkilnya apa aja. Ini enggak dibawa ya gugus karbonil karena dia sebagai keton, nanti di namanya ini sebagai keton. Nah, berarti alkilnya ada R-nya itu ada etil dan metil. Nah, penamaannya sesuai abjad, berarti yang ditulis duluan adalah etil, kemudian metil keton gitu ya. Ini tata nama trivialnya. Atau etil keton, tapi di sini dimulai sesuai abjad gitu ya. Berarti kalau sesuai abjad adalah etil metil keton. Kemudian kalau yang memiliki cabang gimana penamaannya? Oke, berarti kita tentukan rantai utamanya. Rantai utama itu berarti yang terpanjang ya. Terus kita beri nomor C-nya di rantai utama itu, kita beri nomor. Penomoran berarti yang dekat dengan gugus keton. Berarti dari kanan gitu ya. C nomor satunya dari kanan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tulis namanya itu mulai dari cabang. Cabang terikat pada C nomor berapa? C nomor 3 berarti ya. 3 metil karena ini cabangnya merupakan metil. Kemudian sebutkan nomor ketonnya, ada di nomor C berapa gitu. Ada di nomor 2. C nomor 2 berarti kita tulis 2 rantai utamanya 5 berarti pentanon gitu. 3 metil 2 pentanon. Rantai utamanya ini merupakan alkana dengan cabang metil di atom C nomor 3 dan gugus keton berada di atom C nomor 2 gitu. Ini artinya ya. Kemudian sifat fisik aldehid dan keton. Ini bisa kalian baca sifat fisik mulai dari wujud sampai daya hantar listrik ya, bisa kalian lihat. Kemudian sifat kimia aldehid dan keton. Nah, tadi sama dengan alkohol, ada ikatan hidrogen. Kalau aldehid dia membentuk ikatan hidrogen nggak sih? Nah, kalau aldehid tidak membentuk ikatan hidrogen antar senyawa alkanal atau aldehid itu sendiri gitu ya. Keton juga tidak gitu ya, karena dia tidak memiliki gugus OH gitu. Berbeda dengan alkohol ya. Selanjutnya kepolaran. Aldehid senyawa polar, keton senyawa polar.
Tapi kalau misalkan seiring bertambahnya rantai karbon, dia akan bersifat non polar. Kemudian ada kereaktifannya. Di sini kalian bisa baca aja ya sifat kimianya, ya. Reaksi adisi tuh seperti apa. Kemudian reaksi oksidasi, aldehid akan menghasilkan apa? Asam alkanoat di sini atau asam karboksilat, ya. Asam alkanoat itu merupakan asam karboksilat. Kemudian di sini ada reaksi identifikasinya. Kita bisa ketahui itu senyawa aldehid atau keton itu dengan cara mereaksikan, gitu ya. Dengan kalau aldehid itu direaksikan dengan reaksi Fehling, dia akan menghasilkan endapan warna merah bata. Nah, kalau misalkan kita mereaksikan suatu senyawa dengan reaksi Fehling, maka dia akan menghasilkan endapan merah, berarti itu merupakan senyawa aldehid, gitu. Kalau keton itu tidak bereaksi dengan Fehling. Kemudian aldehid direaksikan dengan reaksi Tollens, menghasilkan cermin perak. Kalau alkanon atau keton itu tidak bereaksi. Jadi aldehid ini merupakan reaksi identifikasinya itu direaksikan dengan zat-zat pereduksi, gitu ya. Ini Fehling, Tollens itu merupakan zat pereduksi. Berarti dapat mengalami reduksi, kalau keton tidak, gitu. Kemudian sintesis aldehid dan keton. Jadi sintesis itu pembuatan, ya. Pembuatan aldehid dalam kalau di alkohol, gitu ya. Alkohol aldehid dapat terbentuk dari oksidasi alkohol primer, gitu. Tadi dibahas juga, ya. Ketika alkohol dioksidasi, alkohol primer dioksidasi, dia akan menghasilkan aldehid yang kemudian mengalami reaksi lanjut menjadi asam karboksilat. Nah, jadi aldehid ini bisa dihasilkan dari oksidasi alkohol primer. Kemudian reduksi asam karboksilat. Kalau pembuatan keton itu bisa dibuat dengan oksidasi alkohol sekunder. Tadi juga udah dibahas, ya. Ada contohnya menggunakan katalis natrium bikromat dan asam sulfat. Jadi harus ada katalis untuk mempercepat terjadinya reaksi. Oke, kemudian kegunaan aldehid dan keton apa sih? Nah, ini juga sering kita temui sebetulnya di kehidupan sehari-hari. Aldehid, kita tahu formalin, ya, yang sering digunakan, disalahgunakan itu di makanan. Nah, formalin itu merupakan salah satu senyawa golongan aldehid. Nah, formalin ini digunakan untuk mengawetkan preparat anatomi dan mengawetkan mayat tuh. Tapi di kehidupan sehari-hari, gitu ya, banyak yang menyalahgunakan formalin ini. Jadi formalin ini sebagai pengawet mayat tuh, atau preparat anatomi, gitu ya, kayak hewan-hewan yang diawetkan seperti itu pakai formalin. Tapi yang sering kita temui itu banyak penjual-penjual yang tidak bertanggung jawab, gitu ya, yang menggunakan formalin sebagai pengawet makanan. Nah, itu salah, ya. Sebetulnya formalin ini merupakan pengawet untuk mayat, gitu ya, mengawetkan mayat atau hewan, kayak gitu. Itu jadi contoh dari aldehid. Kemudian digunakan untuk pembuatan zat warna, gitu ya. Terus ada juga damar sintesis plastik, gitu ya, plastik termostat. Itu kegunaan dari senyawa-senyawa aldehid. Kemudian kalau keton sebagai pelarut senyawa organik seperti pernis. Nah, ini sering kita temui, ya. Berarti digunakan oleh tukang bangunan, gitu ya. Pernis, lak, pembersih cat kayu, cat kuku, gitu ya. Nah, pembersih cat kuku nih untuk para perempuan, cat kuku yang kalian kutek, gitu ya. Nah, itu merupakan
yang pembersih, cairan pembersihnya itu merupakan senyawa keton, namanya aseton gitu. Nah, aseton itu golongan dari keton yang digunakan untuk pembersih cat kuku. Kemudian digunakan juga sebagai bahan baku dalam industri pembuatan kloroform dan iodoform. Kemudian sebagai bahan anti ledakan pada penyimpanan gas asetilena. Nah, itu di antara kegunaan dari aldehid dan keton. Kemudian, nah di sini ada latihan soal sama yang tadi juga yang alkohol yang harus kalian kerjakan ya. Untuk hari ini dicukupkan sekian.